Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar terijabah segala perbuatan ibadah kita. Dengan adanya meningkatkan kuantitas diri kita menuju kualitas ibadah, tentulah dengan bertolabul ilmi, dengan belajar menuntut ilmu, terutama dalam makom tauhid asal awal dari rukun Islam, akan menjabarkan kepada tajalli rukun Islam yang 5. Insyaallah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam wadah sarana tayangan syiar kita melalui YouTube Buya Pasaman Timur yang akan selalu berbagi dan kupas tuntas tentang hakikat ilmu, amal dan ibadah. Insyaallah para hadirin dan para hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sahabatku, kerabatku seiman, jamaah semuanya, rahimakumullah. Dalam pertemuan yang sangat kita muliakan waktu dan tempat ini dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, marilah kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, seperti biasa saya sampaikan, berbagi bukan karena banyak, meskipun itu sedikit, tapi keikhlasan yang menjadi utama. Itu yang menjadi utamanya. Bagi yang sudah memahami dan sangat mengerti, alhamdulillah, saya hanya mengingatkan agar tidak lupa. Tapi bagi yang belum sama sekali memahami yang akan kita bahas dan kita sampaikan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bisa kembali belajar dengan benar. Jamaah hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan ibadah tauhid ini, pastilah kita mengutamakan sebuah kodrat. Menjadi pencarian dari seluruh jagat raya bumi Allah ini, yaitu mencari Tuhan dengan diri, mencari diri dengan Tuhan. Ini menjadi sebuah tajalli atau sebuah perjalanan. Tetapi dalam hal ini
apakah kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan diri? Dari mana kita dapat kata-kata awal diri tadi? Dan bahasa diri ini dari mana kita bisa mendapatkan kebenarannya? Diri apa yang dimaksud? Apakah diri ini seperti riwayat manusia melihat dirinya, atau ada sebuah kodrat yang bernama diri? Inilah yang harus kita perjelas. Memang pada hadits qudsi Allah selalu Allah katakan, walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan ku perlihatkan kepadamu. Didukung lagi oleh qudsi Allah. Dari surat Ankabut tadi didukung oleh qudsi Allah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ini dikatakan ejaan lama. Artinya, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, wa qad araha rabbahu, maka dia akan mengenal ketuhanannya. Siapa Tuhannya? Kenapa Allah mengatakan mencari diri? Karena ini adalah tingkat penciptaan dan tingkat yang dijadikan. Ini unsur umatnya berbeda. Ada yang dijadikan dari ciptaan yang bersifat makhluk pada alam semesta. Ada yang dijadikan yang bersifat umat dari kejadian yang dijadikan. Sesuatu yang jadi maka terjadilah dalam kun fayakun. Ini yang terjadi ini dilihat dari fayakun, yaitu hal yang timbul dari batin ke dirinya. Makanya ada faya itu tuh kaun itu pakai waw, hu atau dia. Ini penempatannya berbeda. Bagi makhluk yang hidup dalam semesta alam, tidak akan pernah dia mencari dirinya. Tetapi bagi yang dijadikan dari hal yang jadi, kun fayakun, berawal alif tidak terlihat pada kun dan alif tidak terlihat dari fayakun, tapi waw muncul memperlihatkan hatinya batin hu dia. Ini menandakan yang terjadi dari yang jadi. Dia ada yang jadi itu dua. Pertama ada dinamakan kunal, yang kedua kunah. Yang kunah ini adalah awal dijadikan zat pertama. Kunal adalah maujud, sifatnya alam pada zat atau nur. Ini kodrat dan derajatnya itu beda. Itu diri. Nah, ini yang dikatakan keakuan pada Tuhan, pada diri disebut dengan naf. Nah, itu keakuan, fa itu adalah rahasia atau batin rahasia atau rahasia syir. Jadi ini keakuan pada diri rahasia. Kenapa? Dia fa'yakun. Di sini tajalli hati kalbi yang berasal dari alam fizat dan fisifat yang disebutkan kalbi, yang mewujud dalam fisiri. Inilah yang terlihat. Ini munculnya beda. Timbul kodratnya beda dengan timbulnya penciptaan akbar. Nah, dari kebesaran yang berasal dari kekuasaan dan kekuatan, ini kodratnya beda. Aras, kutsi dan keramat berbeda dengan penciptaan. Penciptaan alam semesta dan yang terjadi adalah alamnya Allah, yaitu diri. Nah, inilah yang dikatakan naf. Allah menyelamatkan kedudukan seorang umat, seorang hamba dari makhluk. Ini adalah diri. Naf. Nah, pernyataan keakuan Allah pada dirinya yang disebut dengan diri dalam bahasa Indonesia, ini adalah nafnya Allah. Diturunkan diri sebagai pertolongan kepada sebuah umat, seorang umat,
untuk mencapai tingkatan ketuhanan. Kalau kehidupan alam semesta yang dikatakan meliputi segala alam itu adalah makhluk. Ini kehidupan makhluk, berbeda dengan kehidupan diri. Kehidupan diri, Allahu alam, alamnya Allah. Dilihat tubuh ini sampai ke dalam dengan lapisan-lapisan diri, batin-batin Allah. Berbeda dengan batiniah yang dijadikan, yang diciptakan. Ini adalah batiniah, wujud daripada alam insan. Semua alam ini, batiniah ini dinamakan insan. Tapi insani itu berbeda dengan insaniah. Kalau ini kita tidak bisa membedakan, wujud Allah ini adalah sebuah derajat yang sangat tinggi. Batiniahnya Allah, naf, hidupnya hayat, wujudnya hayyun, kodratnya qayyum. Hayat kehidupan, hayyun yang hidup, qayyum yang menghidupkan. Ini berbeda. Nafkah, kehidupan, rezeki, maut, semua itu beda dengan penciptaan keinsaniahan alam makhluk bagi Allah. Itu berbeda, jauh sekali bedanya. Tidak ada kalam Allah yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, itu ada di pada alam semesta. Beda dengan kodrat, pernyataan ada di dalam diri, tapi diri yang mana? Nah ini, jadi apa yang dikatakan kodrat diri? Diri itu adalah naf. Naf itu keakuan pada rahasianya. Na'fa, keakuan pada rahasianya. Ada nafas. Nah ini batin. Ini nama kodrat batin rahasia Allah. Nah, ini yang dikatakan naf atau diri kalau dalam ejaan kita bahasa Latinnya. Ada nafas pada tubuh, ada nafas pada batin, ada nafsahu pada diri, ada nafsu pada alam, dan nafsihi pada kodrat wujudnya. Banyak batin-batin yang berkodrat diri atau naf. Inilah yang menyelamatkan apabila memang kita mencari diri dan Tuhan, dapat diri ketemu Tuhan, dapat Tuhan ketemu diri. Ini naf namanya. Ya, ini naf. Jadi kita menjalankan mana kodrat diri, naf atau deretan batin kata Allah tadi. Nafas, tanafas, ampas, nufus, dan tajali diri lainnya. Ini sudah berangkat kepada kehambaan. Tapi kalau di alam semesta dalam penciptaan, itu sudah mencakup kepada makhluk. Ya, itu sudah mencakup kepada makhluk. Nah, jangan-jangan karena kita tidak mencari uluhiyah diri kita yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Innalillah, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tidak dapat kodrat diri, maka bisa jadi kita terlempar jauh kepada kehidupan makhluk. Ya. Jadi makna jadi dan terjadi ini tergantung kepada makom diri kita. Bisa jadi kita sudah terlempar jauh ke alam makhluk,
sehingga kehidupan kita adalah kehidupan makhluk, bukan kehidupan Allah lagi. Kalau kehidupan Allah adalah hayat, yang hidupnya adalah hayyun, yang menghidupkan qayyum, lurus dari jantung, dari hati sampai kepada ma'nawiyah. Kontrolisasinya adalah isyarat kepada Allah. Tetapi dalam kehidupan alam, alam ini juga memiliki suatu riwayat hayat perjalanan, mulai dari ahadah, ahadiyah, wahidiyah. Semua perjalanan alam itu ada. Laksana juga perjalanan diri. Maka dikatakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Arti 7 petala langit dan bumi, 14 sifat Tuhan bagi diri. Bagi yang dikatakan diri disebut dengan hakikat, dan bagi kehidupan alam disebut dengan syariat. 14 kehidupan ma'nawiyah dan ma'ninya Allah. Tetapi itu kehidupan, namanya sifat. Tapi bersifatnya sifat pada sifat itu menandakan perbedaan derajat kodrat diri. Kalau yang bersifat pada sifat adalah wujud Allah, keakuan semata pada diri, beda dengan kehidupan alam. Nah, ini alam adalah al-maidah yang bersifat menghidangkan apa yang khalifah Allah mau. Tapi banyak yang dikatakan istilah pembantu jadi tuan itu banyak. Apa yang dikatakan pembantu jadi tuan? Alam yang menentukan rezeki umat. Nah, inilah pembantu jadi tuan. Harusnya al-maidah alam ini menghidangkan, tetapi ternyata kita memohon bantuan kepada yang menghidangkan nasi kita. Nah, ini yang terbalik pola kehidupannya. Karena dia sudah terbalik pola hidupnya, maka Allah putus janji kepadanya, tidak mengabulkan janji-janjinya, apa yang telah dia ucapkan kepada keumatannya. Jadi mari kita mencari kebenaran, hakikat sebuah diri untuk mencapai sebuah hayat bagi keakuan yang bernama Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menatap kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan alam, ini Allahu alamnya sudah melainkan berbeda makom. Tidak bekerja, tidak makan. Tidak bekerja, tidak bisa bergerak kemana-mana. Seolah-olah kita seperti terinjak anak ayam. Semua di kaki. Mulai kaki di kaki, sayap di kaki, tangan di kaki, mata di kaki, mulut di kaki, enggak bergerak kaki, mati semuanya. Ini diakibatkan sudah berpindah Allahu alam tadi menjadi alam semesta. Hakikat kehidupannya sudah berpindah, menyebabkan banyak keluhan-keluhan yang kita dengar. Kenapa? Karena tidak lagi dipelihara oleh Allah batin yang tersembunyi dalam nyawanya dan batak kodrat sir yang tersembunyi dalam kolbinya, batin yang terkodrat dalam jantungnya, mindah yang hidup dalam keningnya, ma'aninya dia tidak kenal lagi. Otomatis putus hubungannya dengan tauhid ilahiyah, maka putus segala petunjuk, putus wahyu, putus ilham, putus laduni, putus irhas, putus khodam. Yang tinggal apa? Sebuah wujud yang berdaging dan bernapas. Ini yang kita khawatirkan jangan terjadi. Maka selamatkan diri kita, hidup kita dengan diri, hayatnya diri. Hidup manusia hayatnya diri. Kalau dia tidak mendapatkan diri, ini yang dikatakan batinnya Allah tadi, nafnya tadi, maka dia tidak akan pernah mengetahui siapa Tuhannya. Dia tidak akan tahu siapa Tuhan bagi dirinya, karena tidak mungkin Tuhannya ada di gunung dan dimanapun, kecuali di dalam dirinya. Dan mana dirinya yang bersifat alam, dan mana diri yang bersifat umat, mana diri yang bersifat hamba, mana diri yang bersifat hayat.
aku dalam prasangka umatku. Ini yang menjadi kenyataan. Tidak perlu kita cerita muluk-muluk. Perbuatan baik kepada Allah adalah ibadah, tapi kenyataannya perbuatan baik dijadikan tumpuan hidup dan mati. Tapi bukan kebaikan, bukan perbuatan baik yang menjadikan awal dan akhir, tapi kebenaranlah yang menjadikan awal dan akhir. Masa iman akan berangkat ke masa ilmu. Inilah yang dikatakan pengabdian ketuhanan. Meningkatkan kuantitas diri akan mendapatkan kualitas kehidupan sehingga menjadi perhatian Allah. Kita lihat yang dikalamkan oleh Allah di Al-Baqarah 269. Hikmahnya, kenapa di situ Allah mengatakan tidak akan kuberikan hikmah atau paham tentang sunnah dan diriku kepada orang yang tidak ku kehendaki, tapi akan kuberikan kepada orang yang ku kehendaki. Kenapa 269 bicara begitu Al-Baqarah? Karena di 268 sangat jelas dikhawatirkan manusia itu bertuhan karena ditakut-takuti oleh setan. Takut miskin, takut mati, takut kehilangan, dan ketakutannya melebihi takluknya ke Tuhan. Maka dia beribadah. Nah, inilah yang sia-sia tadi. Tidak lillahi ta'ala. Kalau tahu dia lillahi ta'ala, lillah adalah jalan, ta'ala adalah Tuhan, dan jalan Tuhan itu adalah dirinya, maka dia perbaiki dirinya untuk bisa dia mendapatkan Tuhannya. Itu yang benar. Bukan dengan menambah perbuatan baik yang berulang-ulang dilakukan tanpa tahu kebenarannya. Ini yang akan menjadi kita saling mengingatkan. Kadang-kadang kita ada kebanggaan yang melebihi ria, dipercontohkan kepada kita yang dimanuti oleh semua umat karena kebutuhan ilmu, tapi kita melayani mereka seolah butuh kita, bukan butuh ilmu. Karena apa? Kita lebih membesarkan diri daripada ilmu Allah yang diamanahkan. Ini celaka 12. Dan kehancuran kehidupan batin-batinnya Allah, naf-nafnya ini adalah tanggung jawab kita yang telah menyalahgunakan kebenaran Allah pada diri kita. Rapikan dulu tauhid ilahiyah kita sebelum kita berkalam kepada umat. Sebelum berhenti pada suatu ilmu mimbar, belum nyata mimbarmu pada kodrat keadamannya, belum nyata ibadahmu kepada Muhammad ke ahlul baitannya pada dirimu, maka dari mana kamu bisa mengalami kenyataan kalam Tuhan dalam nyawamu? Itu contoh jamaah para hadirin. Ini kebenaran. Akhirnya apa? Mampir di kemanusiaan kita, maka kita akan menyampaikan dengan wahnya kita. Yang penting dulu orang takluk ke kita. Nah, ini berbahayanya. Itu diri itu, batin Tuhan. Jemaah, para hamba Allah, para umat Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mendapatkan jalan kepadanya, bukan orang bodoh yang ada di depan seorang guru. Bukan. Kita sama-sama batiniahnya Tuhan. Dia bukan orang bodoh tak tahu apa-apa, cuma orang yang lagi mengalami kelupaan, kelalaian, kealpaan terhadap Tuhan.
Coba kalau ilmu tidur dalam iman, apa jadinya? Iman ini harus berjalan terus, meskipun di tingkat tauhidun, ke tingkat di atasnya tauhidin, pengenalan diri sudah meninggalkan pengenalan nama. Akhirnya kita bertemu dengan diri, dari dirilah kita mengenal Tuhan, dari Tuhanlah kita mengenal akunya. Tauhidnya manusia itu tauhid Tuhan. Kalau kita beribadah kepada yang dikutuk atau yang dibinasakan, yang tidak hayyun bako, yang kekal yang mana sih? Kenapa kita mengajak umat untuk beribadah ke tempat yang tidak kekal? Pelajari mana hayyun bako tadi. Yang kekal, hidup kekal itu yang mana? Nah itu dia. Disitulah kita beribadah. Kalau beramalia dalam konteks iman bagus, tapi jangan lupa dirimu konteks Tuhan. Beriman harus mengimani, mengimani harus dijalankan dan ditingkatkan keimanan itu, bukan jalan di tempat. Ini yang dikatakan diri. Panggilan diri inilah yang harus benar-benar diutamakan. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, marilah kita sama-sama meningkatkan kuantitas diri kita kepada Allah, agar kita paham ibadah yang kita jalankan akan berkualitas tinggi, bermakom tinggi. Ini orang angkat tangan apa angkat takbir? Kalau angkat tangan menyerah, kalau angkat takbir menyerahkan diri, bukan pasrah. Kalau mengangkat tangan itu namanya pasrah, tapi mengangkat takbir menyerahkan diri. Karena diri awal mula jadi adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid mula jadi. Itu yang dimaksud dengan diri, awal diri. Kita ditanamkan 3 tiang oleh Allah. Tiang awal diri, tiang nama diri, tiang kembali diri. 3 alif. Mau an in un, mu a i u, mu ha hi hu. Silakan cari. Pastikan di situ. Dengan kita meningkatkan kuantitas dan kualitas tadi, belajar kepada guru yang hak, bukan guru yang pintar, tapi guru yang bikin kamu pintar. Itu yang dicari. Dan keulamaannya apa? Sudah mencapai tauhid ilahiyah, tauhid goibiyah, atau tauhid siriyah? Pelajari dulu dengan kita bertanya dengan baik. Bukan melihat penampilan seorang guru, tapi melihat kadar ilmu. Fa'alamnahu min aduna ilma. Ilmu yang turun dari aku itu, kata Allah, itu yang ditemui dulu dalam mencari seorang guru. Bukan kita melihat wujud penampilan wahnya, bukan, tapi mendapatkan kodrat. Cari diri dapat Tuhan, cari Tuhan dapat diri. Insya Allah selalulah kita berjuang, wahai saudaraku yang butuh Tuhan. Cepatlah kembali kamu kepada tauhid dirimu. Segeralah kembali kepada tauhid dirimu. Sambungkan dirimu kepada uluhiyah dirimu. Jadi insya Allah segala ketidakmampuanmu akan diatasi oleh Allah. Tapi kalau kamu bertahan sebagai makhluk yang akan bertuhan, sama artinya kamu minta tanduk kepada kuda, tidak akan pernah ada. Tetapi kalau tingkat keumatan dan kehambaan kamu jalankan iman kita, insya Allah mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri, tidak punya nama dia lagi. Nah inilah tujuan. Sesuatu yang tidak diberikan nama lagi,
mencari diri dengan diri, bertemu bukan diri tetapi sesuatu yang berdiri. Di situ kita akan kenal nanti, insya Allah. Maka jangan kita terlena dengan perbuatan dan kalam-kalam yang tidak memberangkat dan memperjalankanmu, yang tidak memberangkat dan memperjalankan ruhanimu. Maka berhentilah untuk bisa mendapatkan suatu ahli diri, amirul mukminmu, untuk menyelamatkanmu dan keluargamu. Insya Allah Islam memiliki 3 sifat. Pertama, secara syariat ini Islam sudah dikatakan sebagai penyelamat dunia. Ya, nah inilah yang dikatakan, Allah katakan wa'atil fi sya'atil inar fiddin. Bagaimana kita bisa selamat di dalam Islam? Insyaallah tekunilah, ya, tekuni, insyaallah mudah-mudahan kalau kebenaran itu selalu menjadi pencarian dan patokan kita, bukan jalan-jalan yang membuat kita besar, tetapi membuat kita takluk kepada jalan tersebut, yaitu diri kita sendiri. Jadi kalau sudah memahami mana nafnya Allah, barulah kita bisa memperjalankannya. Begitu, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tingkatkan selalu tauhid ilahiyahnya, bagaimana kita bisa muqarrabin, ya, menyatu gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi sebuah jiwa dan raga, zahir dan batin, dan tempat dia bersifat. Insyaallah kemuliaan Tuhan ada pada dirimu. Tapi sebelum diri itu dapat, belum kita bisa menikmati kemuliaannya. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.